Bapak Ibu sekalian, ya, sebagaimana kita ketahui dan tadi telah dipaparkan oleh Ketua KPU Jawa Barat bahwa kita akan memilih, ya, disebutnya adalah pemilu kepala daerah, ya. Mohon izin saya ke depan ya, Om Cikal, moderator, supaya kita bisa ngobrol dengan bapak-bapak, teman-teman, ya, ini pemuda-pemuda dan juga ibu-ibu yang mungkin hujan ingat pakaian tadi makanya sedikit, iya betul tuh kan, itu udah kepikiran aja nih, waduh ini gimana nih gitu kan, untuk yang di rumah. Tanggal berapa Bu pemilihan? 27 November, oke. Hari apa itu? Hari apa? Kamis katanya. Ya bapak-bapak ada yang tahu hari apa? Hari Rabu Ibu. Hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nah, kita datang ke TPS dan memilih gubernur dan wakil gubernur, ya. Ada 2 kertas suara kan tadi, gubernur dan wakil gubernur dan juga bupati dan wakil bupati. Oke. Ya, kenapa sih kita memilih? Ada yang tahu, Bu? Kenapa memilih? Untuk mencari seorang pemimpin. Kemarin milih gak Bu? Februari milih. Kemarin mencari apa Bu? Mencari apa kemarin? Cari pendamping. Februari milih, sekarang milih lagi kan? Oke, Februari milih, sekarang milih. Apa yang membedakan? Kemarin presiden, sekarang gubernur dan bupati. Udah pinter-pinter kalau orang Parung ini kan, gitu. Oke, nah salah satu ya memang konsekuensi kita hidup di negara ini. Negara apa kita? Di negara Indonesia yang menganut negara kesatuan Republik Indonesia adalah adanya yang namanya demokrasi. Dan salah satu konsekuensi demokrasi itu adalah kita memilih pemimpinnya, gitu kan, dari mulai presiden, ya, gubernur di bawah presiden, bupati dipilih, camat dipilih gak? Camat dipilih gak? Pernah gak Ibu dengar? Nggak ada ya? Oke, kepala desa ya, karena camat ditunjuk oleh pemerintah, ke desa itu baru dipilih. Nah, oke, bisa ke slide berikutnya. Kita lihat bahwa salah satu konsekuensinya adalah negara kita ini demokrasi. Demokrasi itu, ya, ini adalah sebuah sistem pemerintahan untuk membangun suatu negara yang di dalamnya itu diatur kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, yang kemudian kita pahami sebagai kedaulatan rakyat. Nah, demokrasi ada yang disebut demokrasi langsung, ada yang demokrasi keterwakilan. Yang langsung ini yang kayak gini nih, bahwa kita memilih langsung pemimpin. Dulu pernah ya, presiden itu dulu tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi melalui keterwakilan. Kita milih wakil-wakil kita yang di DPR, dan di DPR itulah yang memilih presiden. Tapi sekarang kita memilih langsung. Makanya disebut demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, kenapa demokrasi? Nah, kenapa negara kita demokrasi? Itu yang pertama, menghindari tirani, ya. Menghindari sebuah tirani, sebuah kerajaan, gitu kan. Maka dengan adanya pemilihan, semua orang berhak, ya, yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Ibu misalkan, kalau memenuhi syarat bisa calonkan diri jadi bupati, misalkan ya, bisa. Kalau memenuhi syarat dengan persyaratan ada aturannya tersendiri, bisa lewat jalur independen atau lewat jalur partai pengusung, atau kalau nggak bupati ya bisa kepala desa, atau RT juga sekarang pemilihan kan, RT atau RW. Nah gitu, karena kalau tidak ada pemilihan ya biasanya itu akan temurun, atau disebutnya adalah kerajaan. Kalau kerajaan itu dari bapaknya raja, pasti anaknya raja juga, nanti anaknya lagi itu juga tapi dengan pemilihan bisa
adanya perputaran, pergantian gitu. Karena siapa yang dikehendaki oleh rakyat, maka itu bisa menjadi pemimpin. Selanjutnya hak asasi manusia ya. Kita punya hak untuk dipilih dan memilih, kebebasan, terus menentukan nasib sendiri, terus ada otonomi moral, perkembangan manusia, kepanjangan kepentingan pribadi yang utama, persamaan politik, perdamaian dan kemakmuran. Pada intinya ketika kita memilih di negara ini, memilih itu adalah hak, bukan sebuah bukan kewajiban. Di Indonesia ini kita sebagai pemilih yang sudah misalkan terdaftar di DPT itu punya hak untuk memilih, tapi tidak diwajibkan memilih. Di beberapa negara misalnya di Australia itu wajib. Maka kalau wajib itu tidak memilih berarti ada sanksinya. Nah kalau misalkan di sini Bapak Ibu misalkan boleh nggak datang ke TPS? Golput ya, boleh nggak pertanyaannya? Hah? Gak boleh. Ada itunya gak? Ada sanksinya gak? Hah? Ada hukumannya gak? Gak ada. Gak ada kan? Ya karena memang hak, sehingga tidak memilih pun adalah hak. Namun, nah, di sini karena ini adalah pesta demokrasi dan tadi kita ketahui bahwa ya ketika kita memilih maka kita punya kewajiban moral, ya. Kita punya kewajiban moral untuk mengawal siapa yang kita pilih, gitu kan. Kita punya kewajiban moral mengawal siapa yang kita pilih. Maka ketika kita tidak menggunakan hak pilih kita, maka kita nggak punya kewajiban tuh, nggak punya hak juga nanti, gitu kan. Ketika pemerintahannya misalkan yang jadi itu punya program apa dan yang lain-lain, ya kita nggak punya hak untuk menuntut karena kita tidak menggunakan hak pilih kita. Maka tadi KPU menargetkan adanya peningkatan hak pilih. Maka setelah kita tahu bahwa tanggal 27 November itu adalah pilkada dengan memilih ada 2 kertas suara bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur datang untuk menggunakan hak kita sebagai pemilih. Bahkan tidak hanya datang tapi juga sampaikan kepada tetangga-tetangga kita ya bahwa tanggal 27 itu adalah pesta demokrasi gitu. Karena ada 4 tipe pemilih nih ya. Ada 4 tipe pemilih ya. Tipe masyarakat Indonesia yang punya hak pilih terutama itu ada 4. Yang pertama itu adalah peserta di dalam pemilu ini, peserta. Kalau pesertanya berarti ini adalah di pilkada ini berarti calonnya. Ya, calonnya. Tadi di bupati ada 2 calon, 2 pasangan calon, di gubernur ada 4 pasangan calon, maka itu pesertanya. Kalau kemarin itu makin banyak pesertanya karena memilih partai dan juga calon legislatif. Satu partai aja bisa sampai 10 mungkin ya, 6 sampai 10 calon legislatif, banyak gitu. Jadi pilihan kita pertama ya di pemilu ini sebagai masyarakat itu sebagai peserta. Namun ini udah tertutup karena pendaftaran sudah ditutup gitu. Yang kedua adalah sebagai penyelenggara pemilunya ya, sebagai KPU, sebagai PPK, sebagai PPS, dan yang paling bawah gitu kan itu adalah sebagai KPPS. Nah itu untuk rentetan penyelenggara pemilu di KPU. Ada juga temennya KPU itu adalah Bawaslu, dia ada Panwascam, ada PKD, ada juga pengawas TPS gitu. Nah mungkin rekrutmen KPPS entah sedang berlangsung atau sudah diumumkan. Ada yang jadi KPPS di sini? Ada, pernah Bu? Nah itu juga sebagai penyelenggara pemilu. Ya itu berarti kita bagian ikut andil ya dalam menyukseskan pemilu kada ini. Gitu. Yang ketiga itu sebagai pemilih yang partisipatif. Nah pemilih partisipatif ini pemilih yang mencari informasi. Sekarang itu lagi tahapan apa? Tahapan kampanye misalkan. Nah, mencari informasi kampanye ada di mana, didengarkan visi misinya. Ketika ada yang keliru berarti disampaikan kekeliruannya misalkan ke Bawaslu atau ke Panwascam gitu. Terus juga partisipatif di sini juga ketika tahu tadi tahapannya apa, waktunya kapan, itu juga disosialisasikan ke saudaranya, disosialisasikan ke teman-temannya, ke komunitasnya, ke majelis taklimnya misalkan. Nah itu adalah pemilih yang partisipatif.
Yang keempat itu adalah pemilih yang pasif, yang cuek, atau bahasa kitanya yang bodoh amat. Pokoknya ya lamun aya nu nitah arek datang ke TPS gitu kan, kok mau mere amplop gitu. Lu arek di rumah wae. Nah, ada yang kayak gitu pemilih. Wah. Nah, kalau sudah banyak Bu ya yang kayak gitu ya. Jadi malah nungguin Bu. Nah, tapi kalau sudah hadir di sini, jadilah gitu kan. Kalau tadi tidak jadi penyelenggara pemilu, jadilah pemilih yang partisipatif, yang aktif menyosialisasikan pemilu ini dan juga mencari informasi tentang pemilu. Next, di slide berikutnya. Nah, kenapa harus memilih? Ini pengejawantahan kedaulatan rakyat dan bukti demokrasi kita berkualitas. Karena indikator pemilu itu sukses, indikatornya ya, salah satunya adalah partisipasi pemilih yang tinggi. Kalau kemarin katanya 74%, Ibu Ketua KPU Jawa Barat tadi target 77 ya kalau tidak salah, 77%. Saya yakin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini ikut aktif partisipasi, gitu, ikut aktif menyuarakan tentang kapan pemilu ini, tentang pemilu ini, maka mungkin tidak hanya 77%, bisa jadi partisipasinya meningkat sampai 80%. Nah, kuncinya ada di kita semua. Next. Oke, ini fungsi pemilu, sarana pergantian kepemimpinan politik secara legal, damai dan partisipatif. Jadi kalau Bapak Ibu ada pemimpin pengen mengganti pemimpinnya yang legal ya dengan pemilu. Mau Bapak Ibu nggak suka kepada seorang pemimpin, mau gimana jengkelnya, itu nggak bisa tuh mengganti tanpa pemilu, nggak bisa. Maka momen inilah ketika memang pengen pemimpin yang seperti apa, silahkan dipelajari ya dari visi misi yang ada. Terus sarana partisipasi rakyat dalam politik dan pemerintahan, ya kita menganut satu orang itu satu suara. Jadi gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Terus sarana partisipasi rakyat dalam mengevaluasi kinerja kepemimpinan politik. Nah, ini mengevaluasi di sini maksudnya ketika ada pemimpin, dia nyalon lagi. Ketika memimpinnya itu tidak baik, maka ada konsekuensi dari rakyat, dari masyarakat, yaitu tidak dipilih lagi gitu kan. Tapi kalau baik mungkin dipilih lagi. Inilah sarana untuk mengevaluasi. Lanjut. Oke, ini tujuan pemilu, mekanisme untuk menyeleksi pimpinan pemerintah dan alternatif kebijakan umum, mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat, sarana memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat bagi negara dan pemerintah. Lanjut. Oke, ini hal penting apa yang harus diketahui pada Pilkada 2024 ini. Nah, ada beberapa poin, walaupun semuanya penting, tapi ada beberapa poin penting yang setidaknya masyarakat wajib tahu. Yang pertama, kapan waktu Pilkada. Udah tahu kan tadi, 27 November hari Rabu. Kenapa Bu hari Rabu, nggak hari Senin? Kenapa? Pernah gak Ibu ikut pemilu bukan hari Rabu? Pemilu kemarin hari apa? Hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena hari Rabu itu kan pertengahan gitu, supaya masyarakat kalau di hari-hari lain itu bisa jadi yang kerja itu kalau hari Jumat sekalian lah katanya, nggak usah milih, libur aja paket gitu, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Senin juga sama, jadi di Rabu itu bahkan hari pemilu itu adalah hari libur, sehingga memang disarankan, atau kalau kita bahasanya diwajibkan, kan tidak wajib memilih itu, tapi memang diharuskan yang kerja dan lain libur untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS. Yang kedua, apakah sudah terdaftar dalam DPT? Udah dicek belum? Udah terdaftar? Oke, udah Bu? Oke, ya, kalau mau ngecek itu bisa ya, nanti dibantu sama PPK-nya atau PPS, biasanya cek DPT online. Itu masukkan nomor NIK, nanti akan muncul. Ada di TPS berapa, alamat TPS-nya apa, muncul di situ. Nah, kalau misalkan belum terdaftar, maka segera lapor ya,
segera lapor ke PPS, ke PPK, atau mungkin di bawahnya KPPS sekarang kayaknya sudah terbentuk, atau lewat RT RW belum terdaftar, supaya nanti segera bisa didaftarkan. Kalau misalkan pas hari H ternyata ada tugas di daerah lain sehingga tidak bisa memilih di TPS-nya, itu juga bisa. Itu diurus dengan pindah memilih. Silakan itu diurus ya, itu juga diurus bisa melalui PPS, sehingga ketika kita dimanapun kita bisa menggunakan hak pilih kita. Kalau masih pindahnya misalkan di Kabupaten Bogor, itu masih bisa menggunakan hak pilih bupati dan gubernurnya. Tapi kalau pindahnya keluar Bogor, maka bupatinya tidak bisa, hanya bisa gubernurnya kalau masih di Jawa Barat. Oke, berarti tadi sudah dicek ya DPT-nya, terus memilih apa saja. Tadi sudah tahu juga ada memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati gitu kan. Calonnya juga sudah tahu kan, orang-orangnya tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu apa saja tahapannya. Nah, ini yang disebut pemilih yang partisipatif. Oke, sekarang tahapan kampanye. Di tahapan kampanye itu ada apa saja? Misalkan kalau lebih detailnya ada laporan dana kampanye. Boleh tahu, silahkan cari tahu. Ketika ada yang kampanye misalkan, tanya gitu kan, tanya ke PPK-nya, ada nggak ini laporan dana kampanyenya gitu kan. Dia melibatkan berapa masa, yang dikeluarkannya berapa gitu. Nah itu, terus ada lagi misalkan yang oleh KPU misalkan debat. Nah kita tanya kapan debatnya, kita saksikan debatnya, baik bisa datang langsung kalau memang memungkinkan, atau melalui media online gitu kan, channel YouTube misalnya KPU ataupun di media massa. Selanjutnya ada apa lagi nanti? Ada misalkan masa tenang. Nah masa tenang ini berarti kan biasanya 3 hari sebelum pemilihan. Masa tenang itu namanya saja, tapi bagi peserta pemilu itu masa deg-degan gitu kan, karena memang sedikit lagi, sebentar lagi itu akan dipilih. Kira-kira dipilih apa tidak, baru nanti ada masa pemilihannya. Setelah pemilihan apalagi ada rekap, direkap tuh suara kita gitu kan, dari mulai TPS ke kecamatan sampai ke kabupaten. Nah tahapan-tahapan itu sebisa mungkin kita juga memahaminya sebagai pemilih yang partisipatif. Sama-sama simak sosialisasi ini Bu, karena ini penting untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan terutama di pemilihan kepala daerah. Mungkin sedikit Ibu yang akan saya sampaikan, karena sudah banyak tadi yang dipaparkan oleh Pak Rizky mengenai tahapan pilkada, mengenai kita itu harus apa sih dalam proses tahapan pilkada. Kita tuh seharusnya harus kayak gimana sih sebagai pemilih, kita tuh seharusnya gimana sih sebagai pemilih yang cerdas. Apakah cuma sekedar datang ke TPS kemudian nyoblos, atau kita mengawal setiap tahapan-tahapan pilkada. Misalnya barangkali ada kecurangan dari misalnya pasangan calon dari nomor urut A misalnya, terus kemudian perlu kita kawal atau kayak gimana. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak kawan-kawan semua udah paham. Tapi sedikit Ibu izin saya menyampaikan beberapa hal, Ibu Bapak. Mungkin bisa ditampilkan Bapak PowerPoint-nya izin. Jadi Ibu, Bapak, kawan-kawan semua, saya mengambil tajuk dan judul untuk memberikan dan mengenal lebih dekat dengan Ibu dan kawan-kawan, yaitu membangun masyarakat yang partisipatif pada Pilkada tahun 2024. Next. Ini Bu, Ibu, sebelum Ibu-ibu, Bapak dan kawan-kawan semua, sebelum jauh kita melihat siapa calon kita, misalnya terutama di Bogor, terutama di Jawa Barat, siapa yang kemudian bakal Ibu pilih, terutama dalam kontestasi pilkada, baik bupati maupun gubernur Jawa Barat, tentu Ibu, Bapak dan kawan-kawan semua perlu tahu apa sih itu pilkada. Esensi pilkada dalam konteks partisipasi pemilih itu seperti apa sih? Kita itu pemilih itu dalam momentum pemilihan kepala daerah ini sebenarnya harus seperti apa sih gitu loh. Nah ini ada beberapa Ibu poin-poin yang kemudian perlu saya sampaikan. Yang pertama ada perspektif normatif, keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Ibu, Bapak dan kawan-kawan semua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky, kita sekarang sedang masuk dalam masa tahapan kampanye. Mungkin Ibu, Bapak dan kawan-kawan semua ketika sekarang jalan keluar gitu kan, jalan di motor, barangkali ibu-ibu sering ke warung, ngerumpi di pos ronda, pasti banyak sekali melihat baliho-baliho paslon, melihat baliho-baliho calon bupati dengan tagline-tagline yang ciamik daripada bupati dan calon gubernur. Dan Ibu kemudian bisa melihat, oh ternyata visi misi dan tagline dari calon gubernur itu ini.
oh calon bupati itu tagline-nya ini, visi misinya ini. Apa yang kemudian kira-kira yang kiranya cocok buat saya pilih? Apakah si ini kah cocok? Apakah si itu kah cocok? Gitu kan. Perlu dilihat lebih dalam Ibu yang kayak gitu. Kemudian yang kedua. Siap. Terima kasih Pak Rizky. Hati-hati Pak Rizky. Kemudian yang kedua, ada perspektif pemilihan kepala daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga pemilihan yang sesuai dengan prinsip penyelenggara. Ibu, prinsip penyelenggara itu kan adil, jujur, bebas, rahasia. Itu yang perlu ibu-ibu tahu, terutama dalam momentum pilkada. Jadi, ibu sebagai pemilih yang kemudian akan datang ke TPS Bapak, yang kemudian akan nyoblos, ibu perlu Bu, ini berdasarkan perspektif pemilu atau pemilihan kepala daerah. Kemudian yang ketiga ada output atau hasil, menjadi kontestan dan pemilih terdidik, cerdas dan bertanggung jawab. Bagaimana sih ibu menjadi pemilih yang cerdas? Ada yang tahu? Bapak, ibu, kawan-kawan, silakan acungkan tangan. Ada yang tahu nggak? Kira-kira bagaimana sebagai pemilih yang cerdas itu? Apakah cuma sekedar diam gitu kan, nunggu hari pemungutan suara, nunggu TPS sudah digelar, kemudian ibu disuruh untuk datang ke TPS terus nyoblos, atau seperti apa Bu kira-kira? Jadi begini ya, pemilih yang cerdas itu tidak hanya sekedar datang ke TPS Ibu untuk nyoblos doang, tapi ada berbagai macam variabel tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah. Misalnya waktu itu sebelum-sebelumnya kita sudah melaksanakan verifikasi faktual misalnya. Sekarang masa tahapan kampanye. Nah, Ibu walaupun sebagai pemilih yang nomenklaturnya pemilih biasa gitu Bu ya, yang pada akhirnya bakal milih ke TPS, Ibu mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar. Gitu, terutama kontribusi Ibu terhadap negara Republik Indonesia. Salah satunya Ibu dalam mengawal tahapan-tahapan pilkada lewat masa tahapan kampanye. Misalnya Ibu misalnya di sini udah banyak ormas keagamaan, ormas kepemudaan, atau lembaga-lembaga yang sifatnya itu kesukarelawanan untuk membantu penyelenggara, untuk membantu yang kiranya menjadi perbaikan demokrasi ke depan. Nah, ketika ada yang money politik misalnya, ketika ada yang menggelar politik uang, nah Ibu bisa. Sekarang kan sudah ada Bu ya di KPU maupun Bawaslu untuk melaporkan siapapun yang kiranya melakukan kecurangan dan pelanggaran di pilkada. Baik itu dari kontestan gitu kan maupun dari tim suksesnya. Nah, misalnya ada yang menggelar kampanye hitam atau black campaign misalnya. Ya kan, pelanggaran-pelanggaran yang sering kali terjadi di pemilihan kepala daerah. Seperti menjelek-jelekan pasangan calon misalnya. Ya kan? Nah, Ibu berhak tuh buat marahin woi atau jangan gitulah gitu loh. Ini kita sama-sama ngejaga demokrasi. Kita sama-sama jadi pemilih yang cerdas. Kemudian yang terakhir, mewujudkan demokrasi formal, prosedural, dan substansial yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Ibu, nilai-nilai kebangsaan Ibu bisa melihat daripada nilai-nilai Pancasila. Dari mulai 1 sampai dengan 5. Dan Ibu sebagai pemilih yang cerdas tentu harus berpatokan pada menjunjung tinggi nilai kebangsaan, yaitu Pancasila. Misalnya Ibu harus adil, Ibu harus transparan misalnya. Ibu harus datang ke TPS asal dengan asas kepentingan Ibu sendiri, Bapak. Begitu Ibu kira-kira. Next, Bang Zin. Next lagi. Nah, ini Ibu yang paling penting, Bapak dan kawan-kawan semua. Objektif pentingnya partisipasi masyarakat dalam pilkada dan pemilihan. Proses dan hasil pemilu untuk rakyat. Ibu, Bapak, kawan-kawan semuanya, Ibu pasti melihat banyak banget permasalahan di Parung. Banyak banget permasalahan di Jawa Barat. Misalnya Ibu Bapak kawan-kawan semua sekarang jalan ke depan terus ngelihat jalan banjir misalnya setiap hujan. Kok ini banjir terus Parung misalnya. Kok ini jalannya rusak terus. Kan? Terus barangkali misalnya ada sedikit kurang transparansi bantuan sosial. Barangkali Bapak Ibu ada yang gak dapat bantuan sosial kemarin Ibu. Nah, ini Bu yang paling penting harus Ibu sama-sama lihat proses dan hasil pemilu. Jadi mau pemimpin siapapun yang terpilih itu harus berasal dari kepentingan rakyat Ibu. Artinya berdasarkan kemauan ibu-ibu, berdasarkan keresahan bapak-bapak, berdasarkan apa yang kemudian kawan-kawan inginkan gitu loh. Terutama Ibu melihat kondisi di Parung, di Parung kurangnya ini. Berarti saya harus melihat paslon yang kemudian cocok dengan keresahan saya. Gitu loh. Misalnya Ibu resah misalnya sama banjir. Wah, ada nggak ya visi misi ya? Kira-kira visi misi dari setiap calon yang kemudian menyematkan menanggulangi banjir. Nah, jadi Ibu pemilih yang cerdas tuh, karena Ibu melihat visi misi dari hulu sampai hilir. Kemudian
satu-satunya mekanisme yang sah. Ibu, Bapak, kawan-kawan, kita sepakat bahwa negara Indonesia itu merupakan negara hukum. Banyak undang-undang, ya kan, banyak regulasi, banyak kebijakan, banyak kewenangan. Dan yang paling penting Ibu, Bapak dan kawan-kawan semua, regulasi undang-undang yang kemudian dibuat itu, yang Ibu sama-sama lihat sekarang dan baru beres dilantik kemarin, itu kan digarap, direvisi dan dibuat oleh para legislator Ibu, oleh para legislatif, DPRD misal kabupaten, DPRD provinsi maupun DPR RI. Nah, tapi dieksekusi oleh para eksekutif. Siapa sih eksekutif Ibu? Misalnya di tingkatan pusat ada presiden beserta jajaran menterinya. Kemudian di tingkat provinsi ada gubernur dan calon gubernur. Kemudian tingkat kabupaten ada bupati. Nah, makanya Ibu, begitu pentingnya kita memilih, begitu pentingnya kita mengawal setiap tahapan-tahapan pilkada. Dengan adanya sosialisasi ini, kita bisa meningkatkan untuk para pemilih bisa menjaga stabilitas dan keamanan bangsa ini. Dan kita berbondong-bondong bersama-sama, kita datang ke TPS tanggal 27 November. Kita gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Ini adalah pesta demokrasi. Gunakanlah hak pilih kita sebagai masyarakat untuk memilih. Bicara pemilihan kepala daerah tentu berpengaruh untuk kemajuan di daerah masing-masing. Seperti sekarang, misalnya sekarang kita sedang sosialisasi di Parung, tentu ini berpengaruh.